Nah, selanjutnya yang sering terjadi itu adalah kegagalan. Nah, kegagalan juga sudah saya tuliskan di buku ini yang sering terjadi kegagalannya. Jadi, Bapak Ibu kalau memang mau minta bantuan saya atau tim RJI yang lain, ini kok saya not found seperti ini, maka jangan ditampilkan ininya. Kita nggak bisa menganalisis kalau yang ditampilkan ininya. Tapi yang dikirim ke tim kami di grup maupun Japri, enaknya di grup biar orang lain juga paham, yang dikirim itu adalah report ininya. Maka kita bisa langsung mengidentifikasi masalahnya di mana. Contoh kegagalan-kegagalan. Saya sudah tuliskan di diskusi di sini, di forum. Nih, ada yang kegagalannya message di sananya, message di administration-nya itu adalah submission version null. Nah, ini sebenarnya sudah saya jawab juga dan solusinya. Ada juga ini ISSN bla 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 has already been sent. Nah, kayak tadi Japra tadi, ini nama jurnalnya berubah. Data jurnal atau nama jurnal berbeda dengan jurnal sebelumnya yang pernah diaktifasi. Maka solusinya adalah pertama kembalikan namanya seperti aktivasi awal walaupun itu salah. Atau yang kedua kalau memang diganti seperti tadi kata di sesinya Mas Andri itu kita bisa ke support. Kita bisa kirim email atau kirim pesan langsung ke supportnya Crossref. Kalimatnya misalnya ini Inggris saya ini, jangan diikutin kalau salah. Intinya, kenalkan saya Busro, saya itu administrator prefix sekian, harus disebutkan prefixnya, biar Crossref melacaknya gampang, jangan cuma kampusnya saja. Administrator prefix doi nomor sekian, milik UIN, saya ingin merubah metadata jurnal untuk ISSN ini. Yang lama, ISSN lama itu namanya simpatik saja. Harusnya yang baru itu karena sudah disesuaikan dengan ISSN dan dulu itu salah, harusnya namanya seperti ini. Nah, yang untuk yang Sifaul Qulub juga mau saya lakukan proses ini biar namanya dibetulkan dulu di sana. Ini contoh. Kalau sudah dibalas oleh Crossref ya sudah kita ganti misalnya, maka kita lakukan aktivasi ulang, download ulang XML-nya, upload ulang XML-nya di doi.crossref.org. Ada lagi doi-nya kayak gini nih, message-nya. Doi dengan bla 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 ini contain invalid karakter. Ya jelas ada invalid karakter karena di sini ada spasi. Sport area bla 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 bla. Ini nggak boleh ada spasi. Ini kesalahannya di mana spasi ini? Spasi ini tuh ada di inisial setup 1 kalau JS2 atau setting jurnal kalau JS3. Di sana dibuang spasinya, kemudian di setting ulang di yang tadi ada defaultnya itu kita reassign saja di sana, maka kemudian diaktifasi ulang. Selain spasi, juga ada karakter-karakter yang oleh Crossref itu nggak diakui. Misalnya karakter kurang dari, lebih dari, kurang dari, lebih dari, itu harus disesuaikan dengan karakter XML. Kalau nggak salah saya bahas di sini contohnya. Ada di Google juga kalau mau ini. Jadi karakter-karakter yang ditolak. Nah ini karakter-karakter ini kalau ada di abstrak atau di judul jurnal itu akan mengakibatkan kegagalan doi. Nah, kayak tadi sport area tadi itu. Ini ada karakter-karakter spasi kemudian karakter ini. Biasanya jurnal-jurnal yang kuantitatif itu di abstraknya itu ada kayak gini-gini, lebih dari ada di hasilnya karena itu bagian dari itu. Itu boleh tapi diganti karakternya. Kalau karakter ini diganti jadi ini, karakter ini di abstraknya ganti jadi ini, karakter ini jadi ini, karakter ini, dan seterusnya. Nah, ini contoh-contoh kegagalan sudah saya tulis juga di sini, yang tadi sama, ini yang tadi barusan saya bahas. Nah, ini yang sering banyak terjadi juga, selain yang salah nama. Ada message gini, segini banyaknya. Kalau ada message segini banyaknya, ini sebenarnya oleh XML, ini PDF-nya itu nggak kecatat di jurnal kita itu dianggap nggak ada. Solusinya ya dicek di OJS-nya, ada nggak sih sebenarnya PDF-nya? Biasanya sebenarnya aslinya memang ada, tapi XML kok nggak menganggap ini ada. Itu karena Bapak Ibu melakukan proses yang nggak wajar dalam jurnalnya, yaitu quick submit. Ketika quick submit, nah itu di situ ada yang nggak kecatat, ada yang kecatat. Kalau ada kasus kayak gini, ini kita cek saja XML-nya. Kalau memang di OJS-nya ada, maka yang kita cek XML-nya. Ini agak teknis sedikit. Cek XML di bagian MIME. Ini XML salah satu yang tadi saya download tadi.
Coba di Mime. Mime. Nah, kalau di sini Mime type-nya ini ada application PDF, berarti ini aman. Tapi yang kayak tadi itu biasanya di sini kayak gini. Mime type-nya ini hanya titik petik dua, nggak ada apa-apanya. Solusinya, maka tinggal ditambahin saja di sini application miring PDF. Kalau artikelnya ada banyak, ya dilakukan itu semua. Semuanya harus ditambahin ini. Kalau sudah, simpan dan unggah ulang ke doi.crossref.org. Maka akan berhasil. Insya Allah. Kalau masih belum berhasil, harus dirukyah nanti dari sini dirukyahnya. Ada juga kayak gini. Nah, kalau kayak gini, ini pernah ada kasus kayak gini. Mohon maaf kalau ada pengelola jurnalnya, karena dulu sempat japri saya dan ada kegagalan ini. Dia settingannya salah, settingan doi-nya ini karena di video saya mencantumkan tuliskan doi Anda yang saya tuliskan di video itu 10.1234, dia nurut 1234. Padahal dia punya prefix sendiri yang sudah dikirim ya, maka gagal. Prefix tidak diketahui ya jelas karena 1234 itu nggak ada. Nah, itu ada lagi kasusnya seperti ini salah penulisan YSSN, dia pakai spasi, harusnya pakai strip. Dan lain-lain bisa dibaca di sini, bisa juga dibaca di Crossref-nya langsung. Ini Crossref sudah mengumpulkan juga di halaman ini, saya kirim di chat untuk ngecek. Kalau di sini ada masalahnya, cantumkan aja message-nya, misalnya masalahnya tadi apa, YSSN, Ctrl F biar cepat, capek baca satu-satu. Nah, bla 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 bla. Tah, YSSN-nya kayak gini-gini, supportnya gini. Baca aja di sini kalau mau memperbaiki sendiri. Kalau nyerah bendera putih, japri saja saya atau memang di grup tuliskan, lebih enak di grup biar orang lain bisa belajar. Atau di forum diskusi di sini replay saja post yang ada di sini dan cantumkan message-nya, ingat message-nya, bukan gambar ininya. Gambar ini mah nggak perlu. Kalau gagal ya udah pasti jawabannya gambar ini semuanya. Nggak usah ditunjukin juga saya hafal. Jadi message-nya nanti saya kalau sudah tulis, saya lebih suka kayaknya di sini deh, di forum diskusi, reply. Kalau sudah reply, baru japri saya. Saya sudah nulis di sana masalahnya, biar saya jawabnya di sana. Kalau di sini nggak japri lagi, kadang-kadang saya nggak buka ini, nggak selalu buka ini. Oke, itu dari saya sebagai pengantar yang mungkin agak teknis dan agak muter-muter kemana-mana. Silahkan saya kembalikan ke moderator. Monggo Pak Kiai Dodi, silakan. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Busro. Ini tadi sewaktu Kang Busro lagi asik memberi tausiah gitu ya. Ini karena kiai narasumber, jadi kita kait-kaitkan dengan istilah-istilah dalam bahasa agama nih jadinya. Jadi mohon maaf kepada peserta yang mungkin agak-agak asing istilahnya, sebagian barangkali. Nah, ada beberapa pertanyaan setidaknya saya catat. Sebentar ya Kang ya. Screen-nya dipindahin ke situ. Gimana caranya nih? Pindahin lah. Maksudnya gini. Tunggu. Pertanyaannya sebenarnya sudah terjawab juga sih sebenarnya. Tadi yang ada di chat ya? Iya di chat. Dia minta link untuk AB Present tadi Mas. Ini David Leoni. Jadi dia nanya untuk cek AB Present itu. Cek abbreviation ya. Tadi sudah dijawab, tapi ada cara yang kedua pakai Mendeley. Maksud saya gini Mas, dia minta apanya URL-nya. Oh, URL-nya saya kirim ke chat berarti ya? Iya. Boleh. Ini cara pertama, sekaligus juga saya contohkan cara yang kedua untuk ngecek abbreviation jurnal kita. Biar ini pakai Mendeley, ini paling mudah menurut saya pakai Mendeley. Karena nggak usah ngecek satu-satu. Buka Mendeley dan buka Word. Layarnya belum. Oh ya, share screen-nya ya. Oke. Share screen berarti harus ini.
Saya buka Word misalnya, ngasal aja di sini ngetik apa aja, kemudian saya kutip ini seolah-olah ngutip dari jurnal ya kita yang mau cari abbreviationnya itu. Misalnya tadi jurnal Sifaul Qulub saya tadi itu nggak tahu abbreviationnya apa yang di jurnal saya tadi itu. Maka kita tinggal tulis dulu di Mendeley misalnya. Saya share screen Mendeley saya deh. Ini tulis di Mendeley, add entry mau manual mau otomatis juga bisa kan tadi doi-nya sudah pada aktif. Nah ini enaknya, ini salah satu fungsi doi juga. Sebentar. Saya cari artikel dulu. Ya, ketemu. Nah, pernah ada yang nanya, Mas, kok saya udah aktivasi doi, tapi ketika doi-nya ditarik, kok nggak kembali ke halaman Crossref, malah kembali ke halaman yang sebenarnya, yaitu namanya doi aktif. Itu salah satu fungsi doi, yaitu menyasarkan orang ke halaman yang kita maksud. Jadi doi itu sebenarnya dari nomor ini doi ini. Bisa kelihatan, Pak Dodi? Bisa, bisa, Saya? bisa, Nah, ini bisa. kan doi jurnal Sifaul Qulub tadi yang sudah Ya. diaktifasi. Dari nomor-nomor ini sebenarnya ada metadata yang terkandung di dalamnya. Itu fungsi doi itu menyimpan metadata-metadata. Ini contohnya. Ini Mendeley saya ini misalnya add entry manual saja. Saya ketikkan doi di sini, search di sini. Oh, ini doi yang nggak aktif, saya salah gitu. Di sini akan muncul semuanya banyak wawasan deh yang tadi barusan diaktifasi. Wawasan ini memang yang terbaik ini. Enggak itu cocokan kata orang Sunda mah. Kalau istilah Kang Ratodi best of the best katanya. Wah, jurnalnya Pak Zainuddin Prasojo artikelnya ini. Ada orangnya nonton, tadi saya dilihat di YouTube, orangnya hadir katanya ngabisan. Nah ini dari satu metadata ini saja, satu doi ini saja, ini metadata yang lainnya ketarik. Nah ini saya pengen tahu, sebenarnya abbreviation jurnal wawasan bla 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 sepanjang ini itu apa? Ya simpan aja di sini, baru kita pakai di Word. Saya share screen Word lagi, Microsoft Word-nya mana? Nah ini misalnya ini, kita kutip saja ke artikelnya Bang Zai tadi. Kemudian insert bibliografi. Nah abbreviationnya ini jelas tuh, udah kelihatan. Ini abbreviation jurnal wawasan. Abbreviation akan kelihatan ketika kita menggunakan style IEEE. Kalau style lain misalnya APA, ya normal wawasan seperti apa adanya. Nah, kalau mau tahu abbreviation jurnal wawasan apa, ganti IEEE, maka akan kelihatan. Nah, maka selain tadi pakai ISSN yang LTWA tadi yang saya share linknya di chat, juga bisa menggunakan Mendeley seperti ini caranya. Ada lagi Bang Dodi? Bentar, Mas. Oke. Ada. Kalau lupa user dan password DOI, cara forgot passwordnya seperti apa ya? Apakah harus submit tiket ke RJI? Apakah harus submit tiket ke RJI ini dari Pak Januar Arif? Barangkali bisa ditambahi Pak Januar kalau masih bergabung. Kalau memang ngurus doi-nya di RJI, kalau lupa password doi, ngirim email aja ke RJI ke doi@relawanjurnal.id. CC juga ke saya, biar nanti saya langsung baca juga. Tapi yang kalau di doi pun saya bisa langsung baca sih. Kalau memang itu anggota RJI, kita cek di database kita. Saya biasanya kita cek apakah dia lupa password beneran atau karena passwordnya memang kita ubah. Karena ada beberapa jurnal passwordnya kita ubah karena belum bayar. Oh gitu. Belum bayar, ya kalau hanya belum bayar masih jangka waktu yang kita anggap wajar, ya kita nggak rubah, tapi kita tetap email terus. Tapi kita ada yang sampai menunggak bertahun-tahun di kontak privasi, karena nanti yang ditagihkan RJI bukan dia oleh Iya. Oke. Saya juga sudah pernah mengalami nanti ini. saya cek dari request
password itu kalau memang nggak ada masalah, ya kita balas dengan user dan password yang sesuai. Oke. Cukup menjawab? Mudah-mudahan sudah itu. Satu lagi nih ada Mas. Kang. Oh ini ya Januari ini, ada ini Bu Megan ya, saya baca dari sini. Apabila doi sudah aktif, kemudian tiba-tiba karena terjadi sesuatu hal, salah satu artikel yang sudah terbit ditarik kembali, bagaimana status doi-nya, apa pengaruhnya? Doi nggak bisa dihapus. Nah ini harusnya masuk ke sesi crossmark. Karena artikel yang sudah terbit itu nggak statis, itu bisa dinamis ternyata, bahwa artikel yang sudah terbit itu bisa diedit, erratum, corrigendum, ditarik, karena sesuatu halnya, maka kita lakukan proses yang lain-lain. Doi tetap aktif, hanya di artikelnya dilakukan prosesi-prosesi seperti halnya erratum, corrigendum, dan penarikan-penarikan yang lainnya. Nanti di crossmark pun harusnya diaktifkan juga biar dia tahu status history artikel ini. Nanti ada di sesinya mungkin Rahel atau Mas Tanzil bisa ditanyakan lebih jelas mengenai teknis aktivasi dan lain-lainnya. Selanjutnya dari Mas Rois, Mas kalau nama penulis satu kata bagaimana? Ini contoh yang pas adalah nama saya sendiri, Busro. Tetap karena sistem di OJS tentunya dan di sistem-sistem yang lain sebenarnya mengharuskan ada first name dan last name, maka nama saya ditulis ulang, Busro atau B. Busro. Nama lengkapnya itu ada di belakang. Saran untuk nama belakang itu jangan disingkat. Misalnya namanya Muhammad Dodi Siregar. Jangan ditulis Muhammad Dodi S. Nah, jangan disingkat. Kalau mau disingkat, MD Siregar. Siregarnya itu nggak boleh disingkat. Ya selain itu marga, tapi di dalam sistem juga nanti berpengaruh ke kutipan-kutipan soalnya. Masa kutipan, ada kan kutipan tertentu itu stylenya itu mengharuskan last name itu disimpan di depan. Siregar, bla bla bla. Kalau di last name-nya ternyata titik, apa singkatannya jadi S titik dong. Ya. Bahkan singkatan semua ke belakangnya nantinya. Pertanyaan yang sama dengan Bu Megan berarti jawaban yang sama dari saya. Ada info apakah slide-nya boleh di-share? Harusnya boleh. Nanti saya kirim ke panitia. Itu bukunya Kang Bunco bisa didapat free kah? Nah, itu bisa ditanyakan ke Mas Andri di free kan atau tidak. Kalaupun nggak di free kan saya tulis di forum langkah-langkah tadi dan saya tulis juga di slide, itu bisa dipakai. Oh, udah ada yang jawab ternyata. Kang Busro, kalau saya download XML connection timeout itu kenapa? Berarti itu masalahnya ada di internal website-nya. Konsultasikan dengan penunggu servernya. Barangkali kurang sesajen atau barangkali kurang komunikasi. Kalau memang nggak ada solusi, aktivasi bisa menggunakan web deposit seperti tadi. Jangan sampai ke IT itu kita sepelekan, itu mau berpengaruh besar itu sebenarnya. Kalau lancar diem-diem baik, pas ada masalah baru protes. Padahal lancarnya bertahun-tahun, masalahnya cuma 5 menit, tapi protesnya seperti demo besar-besaran. Ya, ngopi aja kalau gitu. Doi not found seperti contoh itu salahnya di mana? Pertama belum diaktifasi, kedua aktivasinya gagal. Tahunya gagal di mana? Cek di administration-nya. Aktivasi ulang saja, kemudian cek administration-nya biar ada di paling atas dia. Kalau udah paling atas, klik di message-nya. Kalau message-nya udah ketemu, kirim, tuliskan di diskusi di forum, kirim di grup, di Telegram, dan nanti kasih tahu saya udah nulis itu di diskusi, nanti saya jawab. Buku implementasi bisa saya dapat, harusnya bisa ada di sekretariat. OJS di Ruqyah, ini nggak perlu saya komentarin. Izin bertanya di mana bisa dapat referensi, dari mana untuk mengganti simbol dan equation dalam jurnal maupun abstrak. Ini bisa didapat di buku dan ada juga misalnya di Google. Apa ya keywordnya paling enak? Sebentar di ini. Karakter yang ditolak gitu. Share screen. Oh ya. Oh, ini sudah? Udah. Apa ditolak itu bahasa Inggrisnya? XML. Reject kan. Nah, itu. Reject, Kang. Reject. Ya. Itu ada langsung ketemu. Ya. Ada. Pokoknya saya kalau udah bingung nanya ke siapa, nanya ke Google, kadang-kadang dapat inspirasi. Padahal pertanyaannya juga yang saya tulis juga bingung juga, tapi dia paham aja, bisa baca pikiran berarti.
Oke ya. Jadi bisa ditarik di Google kayak tadi saya contohkan. Ini tadi sudah, terima kasih sama-sama. Jadi pada saat eratum tetap ya doi-nya, walaupun judul artikelnya telah berubah, ya doi-nya tetap, karena doi nggak bisa diubah juga. Nah, nanti seksi Mas Tanjil kayaknya bisa menjelaskan lebih dalam mengenai eratum. Harus ditanya kalau dia nggak jelasin, itu ilmunya dia itu harus dipancing, kalau nggak dipancing susah. Nah, udah ada yang share juga. Oke. Sepertinya nggak ada lagi. Kalau saya lihat chatnya, sudah saya jawab semua. Silakan Baik. Bang Dodi. Baik, Kang Busro, terima kasih. Ya. Waktu Indonesia Barat sudah jam 11.19. Iya, lebih. Kalaupun nanti ada pertanyaan lagi, mungkin boleh di forum, karena ini mengingat waktu juga yang sudah tidak banyak lagi tersisa. Sesuai dengan flyer kita sampai jam 12. Jadi terima kasih kepada Kang Busro yang telah memaparkan seputar DOI dan seluk-beluknya. Terima kasih Bang Busro sekali lagi.